yang menjadi pola keyakinan ibu sekarang ini itu adalah buah karya iblis. Padahal Yesus Kok tega banget, cuma framingannya tuh tega banget. ibu nggak sadar kalau ibu sedang dipakai iblis. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Saya dari kemarin kan memperhatikan tuh pertanyaan Bang Juma, apa sih bukti ketuhanan Yesus? Terus kan Bang Juma memberi contoh misalnya tentang Musa yang oleh Tuhannya membelah laut. Iya, Kenapa Tuhan Yesus tidak menampilkan misalnya ketuhanannya dengan cara memindahkan gunung? Sekarang gini Bang Juma, kita ini kan manusia. Tuhan itu mau kita itu percaya, beriman, walaupun tidak melihat, namun percaya Bang Juma. Nah, kalau saya boleh berkata, yang suka petantang-petenteng memamerkan powernya itu biasanya malaikat Bang Juma. Kenapa mereka perlu seperti itu? Biar manusia berpikir itu Tuhan. Makanya malaikat-malaikat itu suka menampilkan power. Gitu loh Bang Juma. Nah, kan Anda Tuhan Yesus bisa mengatakan apa? Dia itu penuh kasih buka kamera, karunia boleh? dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14 ya, kalau nggak salah ya. boleh buka kameranya? Silakan. Segan saya buka kamera Bang Juma. Santai aja, Bu. Santai aja. Iya. Iya. Iya, jadi Bang Kak. Juma ya, prinsip kalau Anda minta tanda ya tentang ketuhanan Tuhan Yesus, Anda tuh sama aja dengan orang Farisi. Di Matius 16 dikatakan, mereka datang gini ya. Mungkin saya bacakan dulu ya, Bang Juma ayatnya sebentar ya. Iya. Sebentar. Terus. Nah, oke ya. Ini ya Bang Juma ya. Ini suaranya cukup jelas nggak Bang Juma? Iya. Bagus, Bu, suaranya. Oke. Ya. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda di sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit, kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, ini orang-orang yang senantiasa menuntut tanda. Kenapa mereka menjadi begini, Bang Juma? Karena ya, kalau kita baca di Keluaran 4, itu juga Musa itu sebelum dia datang ke Firaun, dia harus menunjukkan tanda-tanda kepada para tua-tua itu. Jadi biar percaya mereka dengan apa yang mereka lihat. Nah, tapi kan kalau prinsip iman itu apa, Bang? Sekalipun kita maksudnya tidak ada dasar untuk percaya, tidak bisa melihat kemungkinan, tapi toh kita percaya. Contohnya Abraham. Abraham ya umur udah 100 tahunan, Bang, 100 tahun. Istrinya udah 90. Tapi karena dia percaya kepada firman Tuhan bahwa dia akan punya anak walaupun udah mati pucuk. Sarah udah mati haid. Jadi secara medis sebenarnya udah nggak bisa punya anak, Bang, Abraham dengan Sarah itu. Nah, coba Abang bayangkan kalau Abraham dengan Sarah datang ke dokter klinik kandungan, pasti kan kita senyum-senyum kan, ketawa-ketawa, nggak mungkin mereka punya anak. Tetapi karena Tuhan yang ngomong, Tuhan yang berbisik kepada Abraham, toh dia percaya juga, Bang. Padahal tuh zero possibilities buat Abraham dan Sarah untuk punya anak. Nah, ini kita gini, Bang, inilah kita manusia. Kita itu ya dituntut untuk percaya kepada Tuhan, walaupun tanpa tanda-tanda atau mujizat-mujizat. Apalagi kita menuntut tanda. Kalau kita mengharapkan Tuhan seperti Power Ranger, wah, misalnya
dia berjalan gempa bumi, itu pekerjaan malaikat, Bang. Kalau Abang baca di Matius 18 ya, Wahyu 18, satu malaikat aja, Bang, cukup untuk memenuhi pasokan akan listrik. Jadi kita hanya perlu satu malaikat, Bang, untuk memenuhi kebutuhan listrik satu bumi. Itu malaikat, Bang. Nah, Tuhan itu nggak kepengen kita itu berbasiskan pada apa yang kita lihat. Jadi hanya istilahnya haus kesaktian. Nah, inilah yang sebenarnya juga mendasari ketika Musa diutus ya. Jadi dia menampilkan tanda-tanda. Mungkin nanti kita baca, Bang, ayatnya. Musa menampilkan tanda-tanda kepada para tua-tua itu. Ya, jadi mereka percaya, oh begitu. Dan perlu tanda-tanda yang selanjutnya lagi. Padahal ya, maunya Tuhan tuh kita percaya aja. Percaya bukan karena melihat. Kalau percaya karena melihat itu namanya bukan percaya lagi, Bang. Bukan berharap lagi. Kalau bisa dihitung ya, harapan itu, misalnya ini, kalau masih ada harapan itu namanya bukan iman, Bang. Tetapi kalau udah zero hope, Bang, itu namanya iman. Ini yang orang nggak sering ngerti. Jadi kalau kita menuntut tanda-tanda dari Tuhan, kita apa bedanya dengan orang Farisi, Bang? Hanya memuaskan keinginan kita untuk melihat kesaktian. Itu. Dan satu lagi, Bang, ya. Ke malaikat-malaikat itu yang di sorga ya, sebelum mereka jatuh, katanya jatuh dalam dosa ya. Mereka apa, Bang? Mereka istilahnya lihat-lihatan dengan Tuhan, Bang. Tapi toh ya, mereka lihat-lihatan dengan Tuhan itu tidak membuat mereka apa, Bang? Tidak membuat mereka taat kepada Tuhan. Ya, mereka nggak punya masalah dengan kepercayaan, Bang, malaikat. Tetapi itu mereka memberontak ingin seperti Tuhan. Akhirnya mereka dilemparkan ke bumi ya, menurut kitab kami ya, Pak Bang Juma ya. Nah, dari sini aja Tuhan ngerti. Tuhan tuh ingin kita manusia ya, walaupun tidak seperti malaikat melihat Tuhan muka dengan muka, tetapi dia percaya kalau dia ingin kita itu perkasa. Perkasanya dalam apa? Dalam iman. Walaupun tidak melihat Tuhan, tapi percaya. Kalau malaikat kan lihat Tuhan, Bang, di sorga. Mereka lihat-lihatan, istilahnya gitu. Nah, ini yang kita nggak ngerti dari basis iman. Iman inilah yang maunya Tuhan Yesus, sekalipun dia tidak menunjukkan powernya seperti Power Ranger, tapi kita percaya kepada ucapannya, kita percaya pada kesaksiannya, itu yang penting, Bang. Dan yang paling penting, misi dia ke dunia ini kan untuk mengalahkan kuasa dari iblis, kuasa atas maut, atas dunia orang mati. Sehingga Daud berkata, Engkau menebus aku dari lubang kubur. Ini yang paling penting, Mbak Juma, bukan hal-hal lain. Misalnya gunung, pindah buat. Yang penting buat kita itu apa? Kita memiliki jaminan hidup kekal bahwa ketika kita sudah meninggal, walaupun kita sudah mati, ketika kita mendengar suara Yesus, kita akan dibangkitkan kembali. Seperti itu, Bang Juma. Silakan. Oke, baik. Jadi Tuhan menciptakan akal manusia sebagai alat untuk memonitoring keberadaan Tuhan itu. Jadi kalau kita menggunakan akal sehat, Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut, yang tidak serupa dengan apapun, yang memiliki kuasa yang maha dahsyat. Sedangkan manusia adalah makhluk yang berada pada ufuk yang berbeda dengan Tuhan. Manusia adalah ciptaan yang menempati ruang dan waktu. Manusia itu menempuh perjalanan relativitas waktu, terbawa oleh detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, sampai kepada ketiadaan, kebinasaan. Nah, sedangkan yang kami tahu, Tuhan yang disembah oleh saudara kami, Rosi, bernama Yesus, itu adalah anak manusia. Beliau terpenjara oleh ruang, beliau menempuh perjalanan relativitas waktu. Sehingga bagi akal, tidak layak makhluk yang syarat dengan kelemahan untuk kemudian dijadikan sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu sangat tidak layak. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Yesus dia bukan Tuhan. Yesus menurut akal sehat, Yesus bukan Tuhan. Yesus menurut Bible, Yesus bukan Tuhan. Yesus menurut hukum alam, Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan hanya ada di gereja dan hati orang-orang Kristen saja. Sedangkan Tuhan itu tidak begitu. Tuhan itu harus memenuhi syarat sebagai pencipta oleh alam semesta. Tuhan itu bukan sebuah karya. Tuhan itu bukan sebuah cipta.
Sedangkan yang berwujud itu adalah karya, itu adalah cipta. Karya cipta itu adalah buatan Tuhan. Yesus berada pada posisi itu. Jadi Yesus Tuhan hanya bagi orang-orang tertentu. Tetapi dia bukan Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dia berada pada ufuk yang lemah. Sedangkan Tuhan mustahil memiliki titik-titik seperti apa yang dimiliki oleh Yesus. Ngantuk, tidur, lapar, ketakutan, was-was, gelisah, dan seterusnya. Yang dimiliki Yesus itu tak ada satu titik menjadi unsur keilahian atau unsur ketuhanan. Tak ada bukti sama sekali. Tapi, sekali lagi, bagi saudara-saudara kami Kristen, kami hargai. Silakan Anda mentuhankan Yesus yang bagi kami hanyalah manusia biasa. Seperti itu, Ibu. Silakan. Iya, Bang Juma, saya tahu Anda memakai ukuran parameter dunia ya, Yesus jadi manusia. Kenapa, Bang? Sebenarnya, ya saya kembali ya, Bang, bahwa saya tegaskan kembali, apa yang kita alami di dunia ini, dari kejadian sampai wahyu, kan dikatakan Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan. Permusuhan ini antara iblis dan Tuhan. Di mana ya, kalau Tuhan mau, dengan kekuatan ilahinya atau katakanlah Power Ranger-nya, iblis bisa dimusnahkan 1 detik itu jadi kornet, Bang. Tetapi ya, iblis ini kan sebenarnya jabatannya Imam Besar Agung, Bang. Ini kalau menurut versi Alkitab kita ya. Jadi dia ya, tentu dia ini kan katanya pendakwa manusia siang dan malam. Di Wahyu 12 ayat 19. Jadi dia juga mendakwa Tuhan, menghakimi Tuhan. Dia mungkin gini, Tuhan, kalau engkau menghancurkan saya dengan kekuatan ilahimu, ya saya gampang hancur lah. Tapi kalau engkau misalnya ya, jadi manusia, apakah misalnya ada yang percaya kepadamu? Apakah misalnya, maksudnya kalau engkau tidak menggunakan kekuatanmu, engkau bisa menaklukkan aku? Nah, pertanyaan-pertanyaan di belakang layar, Bang, yang seperti ini, yang tidak dipahami. Makanya saya kenapa selalu bilang kita itu perlu mengerti seluk-beluk iblis. Karena kalau kita nggak mengerti ini, Bang, ya, dalam takaran yang diizinkan di ayat-ayat Alkitab, kita tuh akan bingung kenapa Yesus jadi manusia. Karena ini sebenarnya pertarungan antara Tuhan dan iblis gitu, Bang. Sebenarnya begitu, Bang. Yesus bilang di Kejadian 3 ayat 15, aku, kan maksudnya keturunanmu dan aku akan mengadakan permusuhan, ya, antara Tuhan dan iblis maksudnya, Bang. Bukan antara manusia dengan Tuhan, bukan. Manusia itu kan sebenarnya makhluk yang lemah. Jadi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu maksudnya digenapi 4.000 tahun kemudian. Yesus digantung di kayu salib. Dia dengan kematiannya, Bang, dengan ketidakberdayaannya, dia nggak memberikan perlawanan kepada iblis, Bang. Dengan kematiannya dia mengalahkan kuasa maut. Dia turun ke dunia orang mati, menjemput bapak-bapak leluhur sesuai dengan Efesus 4 ayat 8 dengan 9 dan dia bangkit dari kematian dan naik ke surga itu membawa tawanan-tawanan itu, Bang. Orang-orang yang ditawan iblis di dunia kuburan. Itu yang seperti dinyatakan di Alkitab. Begitu, Bang. Jadi memang yang penting bagi Yesus itu apa? Mengalahkan kuasa maut iblis. Sehingga kita yang sebenarnya sudah mati karena dosa, kita dihidupkan karena Yesus bangkit dari kematian. Itu yang Yesus janjikan kepada kita yang dipastikan hidup kekal itu, Bang Juma. Jadi kalau berusaha memahami, kok Tuhan Yesus jadi manusia, kita nggak bakal paham kalau kita nggak mengerti pikiran-pikiran di belakang itu. Pikiran-pikiran di belakang layar itu, Bang Juma. Nggak bakalan. Ini saya juga mendapatkan hal ini juga dengan perenungan yang lama, Bang. Ngapain sih Tuhan jadi manusia repot-repot? Udah matinya disalib, diludahin, ditampar, ditelanjangin. Semua, Bang, semua aib ya. Kalau saya pikirin dengan kepala saya, Tuhan masih dipermalukan segitu rupa, tapi dia terima semua gitu loh. Bukannya dia nggak bisa balas, Bang. Bukannya dia nggak bisa bunuh iblis, bisa, Bang. Jadi kornet detik itu juga 4.000 tahun yang lalu atau 6.000 tahun yang lalu, Bang. Ya, sejak di Taman Eden. Tetapi itu apa? Dia menunjukkan keadilan dan kasihnya bahkan terhadap musuhnya sendiri. Dan katanya kan gini di Roma 3 ayat 4. Semua orang adalah pembohong. Dan supaya setiap firman-Mu itu terbukti benar dan engkau menang jika engkau dihakimi. Siapa yang menghakimi Tuhan, Bang, kalau bukan musuhnya ini, mantan Imam Besar Agung ini? Memang di agama, kalau yang lain-lain, Bang, ya, itu tidak menggambarkan peperangan antara Tuhan dan iblis itu nggak seseru di Alkitab. Tapi di Alkitab itu, Bang, ya, di Hezkiel 28, Yesaya 14, itu seru banget. Dan itulah yang sebenarnya menjadi ya bentangan antara dunia fisik dengan dunia alam roh. Gitu loh, Bang. Ini yang sebenarnya di kekristenan sendiri juga nggak jelas, Bang.
Saya orang nggak ngerti. Ini saya mempelajarinya dengan maksudnya saya benar-benar memutuskan untuk belajar kepada Yesus dan benar-benar saya belajar tentang misteri iblis lah. Yang diizinkan di ayat-ayat Alkitab. Sehingga saya ngerti, oh kenapa Yesus jadi manusia. Untuk mengalahkan kuasa maut iblis dengan tidak menggunakan kekerasan, Bang. Intinya begitu, Bang. Untuk membebaskan kita dari alam kubur. Ya, Daud bilang di Mazmur 103 ayat 4 gini, engkau yang melepaskan aku dari lubang kubur. Ya kita buka dulu, Bang, ayatnya, biar saya kan nggak terbukti. Ya, jadi memang kuasa maut ini, Bang, yang coba dikalahkan oleh Yesus dengan kehadirannya sebagai manusia. Dengan menjadi manusia. Nah, iblis kan juga nantang, Bang. Kalau kau jadi manusia, Tuhan, apa bisa kau mengalahkan kuasaku, kuasa maut? Karena memang di Ibrani 2 ayat 14 dikatakan iblis yang berkuasa atas maut. Dan Galatia 3 ayat 22 dikatakan apa? Kitab suci mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan iblis. Itu artinya iblis berkuasa atas dimensi waktu, dimensi ruang, dan dimensi fisik, Bang. Itu ya pemahaman saya kenapa semua ini terjadi. Yesus jadi manusia seolah-olah lemah. Kok dia mau aja digituin? Power Ranger dong Tuhan kita. Yang paling penting kan mengalahkan kuasa maut. Memang ada penguasa dunia ini, Bang. Misalnya Genghis Khan atau siapapun dengan kekuasaan yang besar. Atau Alexander the Great yang bisa mengalahkan maut. Mereka semua dikalahkan maut, Bang. Hanya Yesus yang mengalahkan maut. Dia yang perkasa itu, Bang. Sesuai dengan Yesaya 9 ayat 5. Tuhan yang perkasa, bukan perkasa Power Ranger gini, Bang, ala malaikat. Itu mah gampang banget buat Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menunjukkan dalam ketidak menggunakan kuasanya pun, ternyata dia menang melawan yang jahat. Dia menang melawan kuasa iblis. Dan ini kan pesan Tuhan Yesus, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Intinya gitu, Bang. Makanya Yesus jadi manusia. Untuk menunjukkan mengalahkan yang jahat dengan yang baik, Bang Juma. Lanjut. Oke, baik. Jadi apa yang menjadi pola keyakinan ibu sekarang ini itu adalah buah karya dari dari buah karya iblis. Kenapa saya katakan demikian? Karena ibu mencari bagaimana caranya supaya Yesus ini Tuhan. Aduh, Padahal, Bang Juma kok ininya framingnya keras banget, Bang Juma. Padahal Yesus Kok itu tega banget sih, Bang Juma, framingannya tuh tega banget. Mengapa Ibu nggak begitu sadar. teganya, Bang Juma, setelah pemaparan saya yang seperti itu? Ibu Aduh, nggak Bang Juma. sadar. Ibu nggak sadar kalau ibu sedang dipakai iblis untuk Aduh. mempromosikan. Oke, nanti lainnya ditanggapi masih aja, dipakai Ibu. iblis, Bang. Ya, tolong tunjukkan, Bang. Oke, baik. Yesus berkata kepada muridnya di dalam Matius 24, nomor 4, nomor 5, waspadalah Bang, kepada Bang, sebentar, Bang. penyesat. Sebentar, Bang Juma. Ini suaranya kecil banget loh ke saya. Sebentar ya, saya rubah dulu, Bang. Ini suara Bang Juma tuh kecil banget. Nyampe ke saya bingung kenapa. Cek. Gimana? Iya, suaranya suara Bang Juma tuh kecil banget buat saya. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Sebentar. Kayaknya udah pol ya, tapi ya oke deh, Bang. Oke. Ya. Iya, oke, Bang. Nah, ini jelas nih. Ya, oke. Ya. Jadi Yesus sebelum Kristen muncul sudah memperingatkan murid-muridnya agar waspada kepada orang-orang Kristen yang akan datang memakai namanya. Oke, Bang Juma. Ya. Sudah dengar waktu 3 hari yang lalu ya, kalau hari yang ya, lalu. Aduh, Bang memakai- Juma. Don't the same reason. Don't. Memakai nama Yesus. Another topic, Bang Juma. Change to another topic, please. Memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Penyesatan tertinggi, terbesar yang dilakukan oleh manusia di bumi ini adalah ketika ingin menggantikan Tuhan dengan makhluk. Nah, inilah yang terjadi. Jadi yang muncul dari Kristen itu adalah perpanjangan tangan iblis untuk menggantikan Tuhan langit dan bumi dengan makhluk asing yang mereka sembah bernama Yesus ini. Ini real terjadi. Andai saja saudara kita Kristen ini sezaman dengan Nabi Musa, maka Kristen ini tidak akan tersisa, mati semua dihabisi oleh Nabi Musa alaihissalam. Makanya dalam Ulangan. Another genocide dong, Bang ya. Another genocide. Karena Ulangan 13 di situ Tuhan memerintahkan melakukan
agar Nabi Musa melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi. Siapa mereka yang membuat kerusakan di atas muka bumi? Adalah mereka yang mengajak dan mengajarkan orang lain menyembah selain daripada Tuhan yang disembah oleh para nabi. Orang-orang Kristen mengajak orang lain menyembah kepada makhluk asing yang memakai nama Yesus biar numpang tenar, agar supaya orang-orang bisa terperdaya, bisa jatuh cinta dengan ajaran yang mengatasnamakan Yesus ini. Tuhan itu sudah ada. Pencipta langit dan bumi itu sudah ada. Tiba-tiba saja sekelompok manusia di bumi ini menjadikan Yesus yang adalah makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, manusia, utusan Tuhan, menjadi Tuhan untuk mengkudeta Tuhan yang sesungguhnya. Itu fakta, itu real. Sedangkan Yesus ketika datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, terekam masih di dalam kitabnya saudara kami Kristen, Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan. Tidak boleh ada dua, tidak boleh ada nebeng. Yesus manusia ini tidak boleh nebeng, menjadi Tuhan juga di sana. Tetapi, kata Yesus, ada penyesat yang akan datang memakai namanya untuk menyesatkan banyak orang. Inilah yang ibu lakukan sekarang. Makanya orang-orang Yahudi itu tidak percaya kepada Kristen, karena Kristen ini dianggap sebagai sekte, bidat, yang mengajarkan menyembah kepada makhluk selain daripada Tuhan yang mereka sembah. Nah, Yesus juga berpesan agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya dan akan menyesatkan banyak orang. Adalah mustahil Yesus itu Tuhan. Anak Maria, manusia lemah, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Berkata-kata saja bukan dari dirinya, apalagi bermujizat. Tetapi dia adalah Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang sudah terjerat oleh si penyesat. Dia mengajarkan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Begitu juga si korban ini akan menyebar kemana-mana mencari mangsa yang lain untuk mengajak mereka yang orang lain ini masuk ke dalam lingkaran itu untuk bersama-sama ke neraka. Kenapa dia harus ke neraka? Ya karena menyembah selain Tuhan. Apa buktinya? Yesus bukan Tuhan, dia manusia. Titik. Tidak ada bukti Yesus Tuhan. Kecuali iman yang ibu katakan tadi di belakang sana, ada cerita-cerita di belakang sana. Ya itu ya, keyakinan, kepercayaan. Tapi tidak ada bukti. Yesus sendiri tidak ada bukti pada dirinya menurut Yesus kalau dia Tuhan. Kalau utusan Tuhan, ya betul. Silakan Ibu. Ya, tadi kan Bang Juma mengacu pada Ulangan 13 ya Bang Juma ya. Kalau boleh jujur kan Bang Juma, jadi kalau Anda menganggap YHWH itu Tuhan, dan ini ayat dari YHWH Bang, yang di framing ya, menurut saya di framing kepada Yesus, dia tahu Yesus itu akan datang sebagai manusia, sesuai dengan Kejadian 3 ayat 15. Yesus sudah terang-terangan dari awal bilang Bang, bahwa dia akan datang sebagai manusia, sebagai keturunan perempuan, yang kita kemudian tahu bernama Maria. Abang tahu nggak Kejadian 6 itu kenapa Bang? Kejadian 6 ketika katanya anak-anak manusia, anak-anak Tuhan, melihat anak-anak manusia itu cantik-cantik dan mereka memilih anak-anak manusia itu sebagai istri. Kalau ya Kejadian 6 itu kan lalu lahirlah raksasa-raksasa, orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang kenamaan, misalnya Hercules kayak gitu ya, atau Poseidon yang kisah-kisah zaman dulu. Nah, anak-anak, maksudnya anak-anak Tuhan ini atau para malaikat jatuh ini Bang, ya, mereka akan menampilkan kekuasaan kepada penduduk bumi saat itu. Dan mereka, kan Tuhan udah bilang di Kejadian 3 ayat 15, aku akan datang sebagai manusia dari keturunan perempuan. Ya, tanpa benih laki-laki. Nah, mereka apa Bang? Si malaikat ini, para malaikat iblis ini kerjanya. Perempuan semua digauli. Di Kejadian 6 itu kan perempuan itu semua digauli Bang. Makanya lahirlah raksasa-raksasa, manusia-manusia kenamaan di zaman purbakala. Ya, saya baca dia di maksudnya di literatur bangsa-bangsa kuno semua merekam kejadian ini, Bang. Air bah, terus soal-soal para makhluk-makhluk asing ini, Bang, yang kita sebut malaikat jatuh ya. Para malaikat jatuh, emang mereka tuh memberontak kepada sorga. Mereka meneruskan pemberontakannya di sorga. Nah, yang kejadian 6 ini diserang, Bang. Jadi kejadian 6 adalah serangan terhadap Kejadian 3 ayat 15. Mereka nggak mau Yesus lahir dari keturunan perempuan, makanya semua perempuan di zaman itu dikerjain, Bang Juma. Ini orang Kristen juga nggak ngerti, Bang. Kebanyakan orang Kristen pikirnya Tuhan itu apa, Bang? Oh, Tuhan itu hanya ini aja, menjatuhkan hukuman kepada manusia berdosa di zaman Nuh. Tidak.
Itu perbuatan dari para malaikat jahat. Jadinya mereka menyerang anak-anak perempuan manusia sehingga lahirlah makhluk-makhluk raksasa atau monster. Mereka ini pemakan daging dan peminum darah. Sehingga manusia pada zaman itu dikatakan apa bang? Hampir musnah. Bumi penuh dengan kekerasan. Kejadian 6 ayat 5 ayat 11 itu menggambarkan bumi itu penuh dengan kekerasan dan manusia hampir musnah. Air bah itu untuk menyelamatkan manusia dari serangan iblis dan para raksasa ini. Mereka dipenjara bang. Di Wahyu 19 ayat 4 dikatakan empat malaikat di penjara ya, karena yaitu perbuatan mereka ini yang melanggar ya istilahnya ya, melanggar dari ketetapan Tuhan. Dan banyak juga yang di bawah-bawah air bang, di sungai itu bang, seperti itu. Oke, baik, kita sapa dulu Saudara Mikael. Semangat siang, Rabbinik siang dari Kristen abang. Saya Dari Kristen. sebagian Kristen, sebagian Rabbinik bang. Maksudnya, kalau Saudara Mikael ini Kristen. Halo Saudara Mikael, Iya, halo. Kristen abang. Iya, saya Kristen, Bang. Oke, Rabbinik boleh buka kamera. Halo bang. Iya, halo. Baik. Jadi saya tanggapi dulu, nanti teman-teman bisa gantian untuk menanggapi pernyataan saya. Jadi sekali lagi, tema saya ini pingin bukti kalau Yesus itu Tuhan. Pingin bukti, bukan cuma iman, ya, bukan cuma keyakinan, kepercayaan. Ingin bukti karena Tuhan itu kudu ada bukti jadi Tuhan. Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu tidak memiliki kelemahan. Nah, sedangkan Yesus syarat dengan kelemahan-kelemahan. Kita ingin pembuktian. Karena yang tahu tentang Yesus adalah Yesus. Contoh, di dalam Yohanes 5 nomor 31. Yesus sendiri berkata begini, kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Yesus nih yang mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Jadi kalau teman-teman ini hanya berlandaskan kepercayaan, keyakinan, yang penting yakin, yang penting percaya, yang penting imani, ya itu levelnya sangat rendah. Karena Yesus aja bersaksi tentang dirinya sendiri, dia berucap tentang dirinya sendiri saja, kata Yesus, itu dikatakan tidak benar. Harus ada yang menjadi validasi dari Bapa yang mengutusnya. Nah, sedangkan teman-teman saya menjadikan Yesus itu Tuhan tanpa validasi Yesus, apalagi Bapa yang mengutusnya. Jadi ini hanya semata-mata imani saja, tidak ada validasi. Sekali lagi, Yesus berkata, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Jadi bagaimana mungkin saya percaya kesaksian-kesaksian saudara kami Kristen yang mengatakan Yesus itu Tuhan, sedangkan Yesus tidak mempersaksikan itu. Kalaupun Yesus mempersaksikan itu, Bapaknya tidak mempersaksikan, berarti tidak benar. Jadi adalah hal yang sangat berat dan mustahil kalau saudara-saudara bisa membuktikan itu. Silakan. Ya, Bang Juma mungkin skip ya, Bang Juma, itu Matius 17 ayat 5 ya, dikatakan awan terang turun dari sorga, lalu ada suara terdengar dari langit, Bang. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Petrus menyatakan ya, itu suara dari yang maha tinggi, dari Bapa di sorga, Bapanya Tuhan Yesus, yang memberi kesaksian tentang Yesus bahwa inilah anak yang kukasihi. Kalau anak Tuhan, ya itu kan bagian dari diri Tuhan juga, karena sebenarnya Yesus itu adalah terang yang keluar dari sumber terang. Jadi anak ini juga adalah Tuhan, Bang. Ini kesaksian dari Bapa ya, Bang Juma. Ada lagi waktu Yohanes 12 ayat 29. Jadi Bapa ya berseru ya dalam bentuk suara guntur, itu didengar oleh orang-orang yang mengatakan bahwa dia harus
dia akan kembali meneguhkan nama dari Yesus. Jadi menurut saya buktinya udah ada Bang, Matius 17 ayat 5 dan Yohanes 12 ayat 29, di mana Bapa sendiri turun tangan ya dalam wujud awan terang ya, dan suara yang terdengar seperti suara buntut di telinga orang. Bagi saya sih itu udah cukup. Kan Alkitab berkata di 2 Korintus 13 ayat 1, 2 ketiga kesaksian ya, suatu perkara itu sah. Maksudnya kalau suatu pemikiran ditopang oleh paling tidak 2 atau 3 ayat, itu udah sah Bang Juma. Itu sistematika teologinya begitu Bang Juma. Oke? Ya, jadi sekali lagi Bu, Bapak bersaksi Yesus itu anak. Kalau Bapak bersaksi dia anak, berarti Bapak bersaksi Yesus itu hamba. Anak itu hamba. Di dalam Mazmur 68, 62, nomor 6, yang disebut hamba, anak itu hamba. Makanya orang-orang Yahudi disebut anak-anak Elohim, artinya hamba-hamba Elohim. Nah, lagi-lagi kalau dia hanyalah anak, berarti sekali lagi dia bukan Tuhan, karena bertaburan anak Elohim, bukan cuma Yesus saja. Nah, jadi lagi-lagi gugur lagi tuh. Kita lihat silakan. ya, Ibrani 9 Bang. Yes, Bapak bilang di hadapan anak-anak dia. Sebentar Bang, saya buka dulu ya Bang, biar saya nggak salah nomornya. Oke, sebentar. Mungkin ajak teman yang lain dulu ngobrol kali Bang, sebentar. Iya, silakan teman yang lain yang mau menanggapi, silakan. Oke Bang Juma, saya menanggapi. Mungkin pertanyaan itu berangkat dari anggapan bahwa belum ada validasi Yesus itu adalah Tuhan, benar kan? Bukan cuman gak ada validasi, memang gak ada bukti. Tidak ada bukti sama sekali. Oke baik, dalam iman Kristen validasi tersebut justru terdapat dalam keseluruhan kesaksian Alkitab. Yesus memiliki otoritas mengampuni dosa, menerima penyembahan, disebut Tuhan oleh para murid, dan terutama dibuktikan melalui kebangkitannya. Karena itu, orang kita Kristen percaya kepada Yesus bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan kesaksian yang mereka yakini. Kalau kesaksian orang Bang, Yesus kan mengatakan tadi di Yohanes 5:31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidaklah benar. Jadi kalau orang-orang lain bersaksi tentang Yesus, bagaimana level kebenarannya? Nggak bisa. Yesus bersaksi tentang dirinya saja tanpa ada validasi dari Bapa, itu tidak benar kata Yesus. Sedangkan Bapa bersaksi Yesus itu sebagai anak. Jadi bagaimana ceritanya? Yesus jalur mana mau dipakai? Yesus itu Tuhan. Oke Bang, pada dasarnya agama itu tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang dapat dibuktikan secara logis, tetapi juga tentang iman, wahyu, dan pengalaman spiritual. Jadi mungkin agama dapat dikaitkan dengan logika, tetapi logika dan agama memiliki peran yang berbeda. Logika digunakan untuk menilai apakah suatu argumen konsisten, masuk akal, dan tidak saling bertentangan. Tetapi agama tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang dapat dibuktikan secara logis, tapi juga tentang iman, wahyu, dan pengalaman spiritual. Jadi Bang, menurut saya pribadi, logika dapat digunakan untuk menguji argumen agama, tetapi logika saja biasanya tidak dapat membuktikan seluruh isi suatu agama. Sebaliknya, iman tanpa kesediaan untuk berpikir juga dapat membuat seorang menerima sesuatu tanpa memahami alasannya. Ya, Bung, pembuktian tentang Yesus itu adalah Tuhan, itu Yesus sendiri yang harus bersaksi tentang itu dan harus disaksikan juga oleh Sang Bapa. Kan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Itu kata Yesus. Nah, sekarang orang Kristen, saudara kami Kristen, membangun keyakinan, kepercayaan, konsep agama bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, itu menurut Kristen. Tetapi bagaimana dengan menurut Yesus? Ya, Yesus harus bersaksi kalau dia adalah Tuhan.
Dan bapaknya pun harus bersaksi kalau Yesus itu adalah Tuhan. Nah, permasalahannya di sini adalah Yesus hanya anak. Dia bukan Bapa. Yang Tuhan itu Bapa. Yesus hanya anak. Anak posisinya ya hamba. Hamba ini sebagai utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Kenapa muncul orang-orang yang sekarang ini menjadikannya Tuhan? Karena Bapa memberikan otoritas kepada Yesus untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang tertentu saja. Di dalam KPR 2:36, seluruh orang Israel harus tahu bahwa dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk orang-orang tertentu saja. Nah, orang-orang tertentu ini, yaitu orang Farisi, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mengajak orang-orang asing ikut masuk ke dalam konsep bertuhan kepada makhluk Tuhan bernama Yesus. Inilah kalian yang menjadi pengikutnya, menuhankan kepada Yesus yang tadinya bukan Tuhan, dibuat menjadi Tuhan oleh Sang Bapa Pencipta langit dan bumi dalam konsep agama Yahudi. Itu fakta, itu real. Jadi kalau saudara kemudian mencari data-data Yesus bersaksi tentang dirinya adalah Tuhan, itu memang nggak ada. Karena Yesus ini hanya dibuat menjadi Tuhan untuk golongan tertentu saja. Bukan Tuhan langit dan bumi Yesus itu, tapi Tuhan hanya untuk orang Farisi dan pengikutnya. Tuh. Itu hukuman dari Tuhan Pencipta langit dan bumi kepada orang Farisi, kepada ahli Taurat yang membenci Yesus. Baca coba itu dalilnya, silakan. Oh, tadi Bang Juma ngomong ke saya. Abang ini silakan. Ya, halo Bang Juma. Kembali yang bilang tadi bahwasanya itulah kepercayaan kami kan begitu. Dan pada dasarnya kalau menurut kami bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan kami. Tuhan itu adalah Allah kami sendiri. Jadi mau bagaimanapun akal sehat dari pihak Bang Juma mengatakan bahwasanya Yesus bukan Tuhan, ya kami tidak bisa menerima itu begitu. Jadi saya menganggapnya tujuan forum ini sebenarnya apa kan begitu? Apakah untuk benar-benar mencari kebenaran atau membangun pemahaman? Atau apakah forum ini memberikan ruang yang adil bagi pihak kami yang Kristen untuk menjelaskan keyakinan kami secara utuh? Jadi ketika kami menjelaskan mengenai keyakinan kami, tetapi mungkin dari pihak orang Bang Juma, mungkin contoh nih para penonton ini saling menyerang. Jadi apa ya? Kami berhak, kami mempunyai kebebasan kami untuk mengenal agama kami. Tapi ketika ajaran kami yang mungkin agak melenceng dari kalian, ya itu tidak ada urusan sama kalian begitu loh. Iya Bang, saya paham, saya ngerti. Cuman kan agama Anda ini tidak seperti agama Hindu, agama Buddha, agama yang tidak memiliki misi. Agama Anda kan punya misi, jadikanlah seluruh bangsa menjadi sebentar Kristen. Ya, langsung mati dulu ya Bang Juma, sebentar. Iya, makasih Bu. Iya kan? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Nah, kami orang Islam ini mana mau jadi Kristen? Masa kami harus diajak juga menyembah kepada Tuhan yang dilantik dari Tuhannya orang Yahudi? Ya kami nggak mau lah. Kami maunya bertuhan kepada Tuhan yang ori, bukan Tuhan-Tuhanan. Sedangkan kalian datang, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Yang kalian ajak kita menjadi Kristen untuk menyembah kepada Tuhan yang dilantik oleh Tuhan yang senior. Bagaimana mungkin mau kami? Oleh karena itu kita perdebatkan, kita perdiskusikan, kita minta pertanggungjawaban, validasi terkait sadar nggak orang Kristen ini kalau mereka sudah terjerat oleh jeratan Farisi, bahwa orang Farisi dihukum oleh Tuhannya Yahudi dengan karena dia menolak Yesus, sehingga Tuhannya Yahudi menjadikan Yesus orang yang dikasihi ini menjadi Tuhan bagi mereka orang-orang jahat. Nah, orang jahat di kalangan ahli Taurat, ahli kitab, Bani Israel, itu keluar dari Yerusalem mencari mangsa, mencari korban, mencari pengikut, mencari sesama
terjaringlah kalian, orang-orang yang bermimpi punya Tuhan yang memiliki kasih begitu sempurna, mati di atas tiang salib untuk kemudian nebus dosa kalian. Itu adalah modal utama untuk menjerat, karena semua manusia ingin dosanya dihapuskan. Semua manusia ingin berdosa, tetapi semua manusia tidak ingin dosa itu berimbas kepadanya. Mereka ingin melakukan dosa, tapi ada yang menanggung. Maka solusi yang diberikan oleh iblis adalah masuk ke dalam agama yang mereka bawa, supaya orang-orang bisa merasa tenang hidup, bermaksiat tapi masuk surga, tidak menjalankan perintah Tuhan tapi masuk surga, tidak menyembah Tuhan tapi masuk surga. Nah, itulah yang dijual oleh iblis, sehingga kalian terjerat masuk ke dalam menyembah kepada Tuhan yang dilantik. Yesus itu Tuhan memang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Dalilnya di mana? KPR 2:36, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan. Jadi bukan kita usil, tidak. Tapi agama kalian adalah agama siar. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Ya, kami nggak mau. Apa alasannya kami nggak mau? Kami masih waras. Sebagaimana orang Yahudi tidak mau jadi Kristen, lebih-lebih kami. Orang Yahudi aja nggak mau Kristen, apalagi kami umat Islam. Kenapa orang Yahudi tidak mau jadi Kristen? Karena di Kristen Tuhannya itu adalah Tuhan yang dilantik, Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya mereka. Sedangkan yang tertipu di sana adalah kelompok asing yang tidak tahu menahu tentang kejadian tersebut. Tiba-tiba saja datang mau menjadikan kami Kristen. Tunggu dulu. Kamu mengajak kita menyembah siapa? Oh, menyembah kepada Yesus. Oh, sorry. Yesus itu hanyalah Tuhan bagi orang Farisi. Dibuat oleh Tuhannya Yahudi sebagai hukuman kepada mereka. Nah, orang Farisi tidak ingin masuk neraka sendiri, maka orang Farisi menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang lain menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada mereka. Maka lahirlah sekte Kristen. Kristen inilah buah daripada ajaran Farisi, di mana Kristen menjadi kendaraan untuk menjaring manusia-manusia yang mimpi masuk surga tapi tidak mau menyembah Tuhan, tapi menyembah utusan Tuhan. Itulah saudara, itulah Kristen. Tapi bagi kami itu tidak masuk akal, apalagi masuk surga. Masuk akal aja tidak. Nah, tapi kalau ketika Anda mengatakan, wah kami ini punya hak untuk beragama, silahkan. Tidak ada paksaan. Anda mau bertuhan siapapun, silakan. Tapi ini kan kita berbicara mengenai diskusi lintas agama, Bung. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Kenapa Yesus kemudian diajarkan dengan pola bermacam-macam oleh Kristen dan seterusnya? Sementara Kristen tahu di dalam Bible Yesus hanyalah Tuhan yang dilantik menjadi Tuhan. Bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi Tuhan ece-ece. Tuhan ece-ece Yesus itu yang dilantik oleh Tuhan Yahudi untuk Bani Israel yang jahat. Begitu, Bung, silakan. Buka mic-nya, ya. Ya, tetap dari apa yang Bang bilang itu saya hargai. Itu mungkin dari perspektif orang abang ya saya hargai. Tapi bagi saya tetap bahwasanya Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan adalah Allah. Iya, silakan. Itu iman saudara, silakan. Tidak ada yang larang itu, Bang. Nah, tetapi dari live abang ini saya lihat dari kemarin itu menggiring bahwasanya gini loh, kalau emang ini dasar untuk diskusi, ya silakan berdiskusi. Tetapi ketika kami memberikan tanggapan, jangan kamu bilang bahwasanya kami salah. Kan begitu. Nah itu, Anda bilang ini diskusi lintas agama, dan kami beranggapan bahwasanya ini diskusi santai. Kami memberikan mengenai pandangan kami, tetapi ketika kami memberikan pandangan, abang mencelah di situ. Bahwasanya apa yang kami diskusikan, apa yang kami berikan statement itu, bahwasanya semua salah, kan begitu? Bukan. Saya malah mengatakan bahwa Yesus itu memang Tuhan untuk sekelompok manusia, termasuk Kristen. Tetapi sebagai saudara, wajar saya ingatkan bahwa Yesus itu Tuhan hanya untuk orang jahat. Yesus bangkit dari kubur sebagai tanda untuk orang jahat. Dalilnya Matius 12:38-40. Anak manusia akan keluar dari kubur sebagai tanda kepada orang-orang jahat.
Jadi siapakah di antara agama Islam dan Kristen yang setiap tahun memperingati kebangkitan anak manusia dari kubur? Ya Kristen. Berarti tanda itu diberikan kepada Kristen. Sederhana bukan? Itu kan pelajaran, itu yang harus dihargai itu. Tetapi kalau dikatakan Anda harus menjadi Islam, oh nggak boleh. Saya tidak punya hak, nggak boleh. Cukup saya menyampaikan bahwa pola yang Anda bangun, agama Anda benar, Anda masuk surga. Nggak salah kan sebagai saudara saya mengingatkan, kalian hanya bermimpi. Yesus tidak pernah menjanjikan orang masuk surga bagi mereka yang menyembah dirinya, itu nggak ada. Justru Yesus menjanjikan surga bagi orang yang percaya dan mengenal dirinya sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku Yesus sebagai yang diutus. Yang diutus berarti Rasul. Kalau mau hidup kekal, kenal Yesus sebagai Rasul, jangan kenal Yesus sebagai Tuhan. Tuh kata Yesus, bukan kata saya. Tapi lagi-lagi ada kekuatan di luar itu yang harus mentuhankan Yesus. Siapa? Kalian harus mentuhankan Yesus. Perintah siapa? Maaf, iblis. Bukan perintah Elohim, bukan perintah Bapa. Tuhankanlah anakku, nggak ada. Bapa mengatakan begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, katanya. Siapa yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus mengatakan apa pada dirinya? Kesaksiannya apa? Dia Tuhan atau dia utusan Tuhan? Kesaksiannya dia adalah utusan Tuhan. Ia percaya kalau mau hidup kekal. Jangan tidak percaya dengan mengikuti pola yang dimana Tuhan mengatakan bahwa dia melantik Yesus sebagai Tuhan, di mana Yesus mengatakan orang Farisi celaka karena menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi orang neraka. Kok malah lebih percaya itu? Kenapa nggak percaya Yesus? Bahwa Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Titik. Nah, kenapa harus mengikuti kekuatan gelap yang harus menuhankan Yesus sementara Tuhan sudah ada langit dan bumi? Tuhan yang datang kepada Abraham adalah Tuhan langit dan bumi. Yang datang kepada Musa adalah Tuhan langit dan bumi. Yang datang kepada Daud, Salomo, Tuhan langit dan bumi. Yesus mau Tuhan di mana lagi? Sementara sudah ada Tuhannya di langit, sudah ada Tuhannya di bumi. Yesus mau Tuhan di mana? Di laut. Bukankah laut itu bagian dari bumi? Tidak ada coupling untuk Yesus menjadi Tuhan selain di gereja doang. Itu fakta, Bang. Silakan. Ya sudahlah Bang Juma, memang perspektif dari abang mungkin nggak bisa disamakan dengan kami kan begitu. Jadi ya itu saya hargai juga. Tapi dari cara Bang Juma membilang bahwasanya kami bermimpi, bahwasanya kalau kami meyakini Yesus, bahwasanya kami bermimpi akan masuk surga, itu mungkin statement yang tidak bisa kami terima kan begitu. Ini sama saja dengan Anda melakukan pelecehan verbal kepada apa yang kami sembah, bukan begitu kan? Yesus mengatakan apa, Bang? Yesus mengatakan apa? Hidup kekal itu surga. Banyak data yang dilanggar oleh orang Kristen. Contoh, Matius 5:19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Pertanyaannya, apakah Kristen meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Jawabannya yes. Apakah orang Kristen meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Iya. Nah, kata Yesus menempati apa? Neraka atau surga? Surga. Di mana dalilnya itu? Meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, kata Yesus, dihukum neraka. Kok masuk surga? Nah, inilah yang saya katakan, bahwa sebenarnya apologet Islam itu adalah penolong bagi kalian, juru selamat bagi kalian. Karena selama ini kalian beriman, percaya karena doktrin, bukan karena Yesus. Yesus mengajarkan A, doktrin kalian mengajarkan Z. Yang kalian praktikkan Z, sementara Yesus mengajarkan A. Begitu, Bung. Memang nggak ada jalannya Bang, kalau sama kau diskusi memang. Kau bertahan sama dulu sendiri. Saya bertahan terhadap dalil, saudaraku. Anda bertahan terhadap dogma. Coba kita uji nih.
Yesus mengatakan kita memperoleh hidup yang kekal dengan cara mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Coba jawab. Ntar bang, selebih itu kita ngapain berdebat menghakimi keyakinan agama lain? Itu loh. Kok menghakimi? Itu menghakimi bang. Itu menghakimi. Sekarang agama Anda apakah ada amanat agung untuk mengkristenkan orang lain? Ada. Nah itu dia yang kami bantah. Enak aja. Itu kan masih amanat. Dalam artian gini loh, jika orang tersebut tidak mau diajak, ya udah, emang nggak mau pemaksaan. Gini loh. Itu Anda masuk neraka kalau Anda tidak menjadikan. Itu kan perintah. Jadikan, itu perintah. Anda harus menjadikan, kalau tidak Anda berdosa. Itu dalil. Jadikanlah seluruh bangsa. Itu perintah atau bukan? Perintah, itu benar perintah. Nah, itu perintah. Kalau Anda tidak menjadikan, Anda berdosa nggak? Kenapa? Kalau Anda tidak menjadikan sesuai dengan perintah, Anda berdosa nggak? Tidak. Mana perintahnya tidak berdosa kalau ada perintah dilanggar? Anda diperintahkan, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Perintah nggak itu? Perintah. Anda harus menjalankan perintah itu. Kalau Anda tidak menjalankan, Anda berdosa. Sekarang permasalahannya adalah, emang kamu pikir kami ini, kamu ini pikir kami pemakan babi segampang itu mau jadi pengikut Kristus? Ya nggak bisa dong. Maka terjadilah dialog seperti ini. Karena Anda memaksakan kehendak untuk mengkristenkan kami. Oh nggak bisa. Kami orang berakal. Kalau di Islam beda. La ikraha fiddin. Jangan kau paksa orang masuk Islam. Kalau di agama Anda, jadikan seluruh bangsa. Pergilah seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa. Beritakanlah Bible ke seluruh bangsa. Yang tidak percaya akan dihukum. Itu dalil. Nah kalau di Islam ada nggak seperti itu? Nggak ada. Di Islam serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Termasuk yang saya lakukan ini menyeru kepada jalan Tuhan dengan cara yang benar. Anda mau terima silakan, Anda tidak terima silakan. Tapi kalau di agama Anda, jadikan. Apa itu? Itu perintah itu perintah. Abang bersekas bahwasanya di kami ada dalil yang buat misalnya jadikan seluruh bangsa menjadi muridku, benar kan? Iya. Dalam pemahaman Kristen bang, itu tidak bermaksud untuk memaksa. Kata siapa? Agung dipahami sebagai panggilan untuk memberitakan Injil. Bukan Jadikan. Percaya. Jadikan ini itu dengan ajaran Yesus bang, tentang kasih kepada sesama dan penghormatan terhadap setiap orang. Beda. Kalau ada beras disuruh menjadikan bubur, gimana ceritanya? Harus dijadikan bubur. Makalah penggalan kalimat di dalam data itu apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Makanya tadi saya bilang bahwasanya beda perspektif itu, beda pengertiannya. Kan begitu dia saya bilang. Jangan semua abang logika kan dalam segala hal itu semua sama. Kan begitu. Beda pemahamannya bang. Beda pemahamannya. Jangan Anda menggiring opini seakan-akan agama kami ini bahasa agama yang sesat. Jangan memang itu, sesat. Nah, Yesus yang mengatakan sesat kok, bukan aku, Yesus. Sekarang gini. Bukan hanya sesat aja, tapi orang neraka, kata Yesus. Bentar. Tadi Anda bilang ini diskusi lintas agama. Benar kan? Yes. Tetapi banyak statement Anda memaksa kami untuk mengakui bahwasannya agama kami salah. Ini nggak diskusi namanya. Yesus yang mengatakan, dengar dulu. Yesus, jangan sesat, Bang. Jangan sesat, Bang. Dengar. Jangan gini, Yesus yang mengatakan Kristen itu orang neraka, bukan aku. Yesus yang mengatakan kalian orang neraka Kristen ini, bukan aku yang mengatakan itu. Saya hanya menyadarkan, saya hanya memberi peringatan doang. Emang gini bang, kalau emang pada dasarnya tujuan abang membuat forum ini hanya untuk mencari cuan, silahkan, tapi jangan menggiring opini kan enggak. Gitu dia bang, jangan abang manfaatkan mungkin saudara kita yang muslim mungkin yang mungkin punya kebencian dengan kami jadi semakin benci. Tidak ada Islam benci kepada Kristen, nggak ada yang ada Kristen benci kepada kami. Sekarang abang saya tanya, setiap kita berdiskusi mungkin ada selama kita yang mungkin orang Kristen yang naik nih sama abang diskusi, ketika pemahaman dia mungkin belum setinggi abang lah kita bilang, tetapi apa abang mencela dia, kau kayak babi monyet. Kalau dia menghujat, dia iyalah supaya menjadi pelajaran, supaya jangan menghujat, supaya dia belajar, supaya dia paham. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah Anda ada saya katakan babi?
anjing? Enggak. Kenapa? Karena Anda berdialog dengan baik. Meskipun Anda keras, tegas, tapi Anda tidak menghujat. Bagi saya, saudara Kristen itu adalah lawan diskusi. Ketika mereka datang dengan menghujat, harus kusadarkan mereka bahwa yang dihadapi ini orang yang bisa juga menghujat. Maka sebaiknya jangan menghujat. Ya, Itu maksudnya gini, Bang. sikon. Saya cuma satu tersinggung. Bahwasanya abang bilang bahwasanya agama kami adalah agama sesat. Gitu loh. Itu Yesus yang mengatakan itu, bukan aku. Kenapa Anda nggak marah kepada Yesus? Anda mana dalilnya, Bang? Di mana? Oke, baik. Di dalam Matius 7:22-23, Yesus berkata, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, penyahlah daripadaku kalian, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Kristen. Nah, itulah kalian pembuat kejahatan itu. Kenapa Anda bilang saya yang mengatakan kalian jahat? Yesus yang mengatakan kalian jahat, bukan aku. Gini loh, Bang, memang ada di dalam Alkitab mungkin yang ngasih kontradiksi. Tapi mungkin di kehidupan nyata kita di live ini, Bang, emang ada agama yang seperti, emang ada kami seperti itu sama orang, pihak orang abang? Kan tidak ada. Maksudnya apa? Kan kita berbicara, Yesus mengatakan kalian adalah pembuat kejahatan. Kristen ini pembuat kejahatan. Yang namanya kejahatan di atas muka bumi ini harus diberantas. Karena mereka adalah pembuat kerusakan di atas muka bumi. Dengan cara apa kita berantas? Mari kita dialog, mari kita uji kelayakan. Ada meja akademisi, kita uji materi yang ada. Kalau Anda tidak suka, Anda tinggal belajar. Ketika Anda punya ilmu, tantang ilmu itu. Jangan Anda kemudian menyek-menyek, termehek-mehek, merasa tersakiti. Anda sederhana aja. Ketika saya berbicara, menurut Yesus, agama yang dientaskan dari pengajaran orang Farisi dan ahli Torah di luar mereka itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada mereka. Bantah dalil itu, sederhana bukan? Mungkin bisa Bang lihat di Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Aku akan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini, Bang, bukan ditunjukkan kepada semua orang Kristen, melainkan kepada orang-orang yang mengaku mengikuti Yesus tetapi hidupnya tidak melakukan kehendak Allah. Nah, Begitu. sekarang gini, orang Kristen mana yang melakukan kehendak Allah? Coba tunjukkan kepada saya. Orang Kristen mana yang melakukan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhannya Yahudi. Bukankah Tuhannya Yahudi harus menegakkan jangan ilah lain, ada ilah lain. Kalian telah membuat anak Maria menjadi ilah selain dia. Bukankah Tuhannya Yahudi mengatakan sunat itu adalah perjanjian kekal? Makan babi itu adalah larangan kekal. Ibadah Sabtu itu adalah ibadah kekal, tidak boleh diganti. Apakah kalian melakukan itu? Tidak sama sekali. Berarti kalianlah yang diusir. Iya Bang, memang kan saya bilang apapun argumen kami, abang selalu bantah ya, karena Anda beda perspektif. Anda bertentangan Iya, dengan ajaran Yesus. Intinya itu di situ. Kristen itu anti Kristus, Kristen itu anti Yesus. Asal Anda tahu. Aduh, udahlah Bang, memang nggak ada jalan keluarnya Bang. Bagi kami, Jalan keluarnya, lembutkan hati Anda, gunakan akal sehat, jangan dogma gereja yang Anda besarkan dalam beragama. Nah, Bang, saya dari kecil mengenal agama itu sendiri. Saya percaya kepada Yesus. Udah banyak pergumulan yang terjadi dalam diri saya sudah alami sendiri bagaimana sih Yesus bekerja dalam diri saya, dalam hidup saya. Jadi nggak bisa Anda memaksa kami untuk berpikir bahwasanya Kristen adalah sesat. Itu salah Bang. Yesus yang mengatakan itu, bukan aku loh. Ya itu bilang abang yang salah mengartikan. Nah, Bukan Yesus saya yang salah mengartikan. bahwa siapapun yang mengaku percaya kepadanya tetapi tidak melakukan kehendak Allah dapat disebut sebagai pembuat kejahatan yang tidak dapat melakukan kehendak Allah. Berarti bukan Nah, semuanya Bang. Sekarang saya tanya, makan babi itu kehendak Allah atau bukan? Apa? Makan babi itu kehendak Allah atau bukan? Iya. Kehendak Allah makan babi. Iya. Nah, itulah errornya kalian. Kehendak Allah jangan makan babi. Kalian putar-putar kan? Kenapa? Kalian penyesat. Makanya saya mengatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan karena kalian penyesat.
Anda selalu membantah perintah Allah, tapi Anda selalu mengatakan kalian itu pengikut Tuhan. Gimana ceritanya? Nyata-nyata Anda sesat. Jangan kau makan babi, sebab itu haram bagimu. Kalian berpesta dengan Iya, babi. Bang. Melanggar enggak tuh? Gini bang, oke, kalau abang bilang babi itu haram atau enggak sih? Apakah itu kehendak Allah? Mungkin abang bisa lihat di Markus 7 ayat 18 sampai 19. Itu bukan ucapan Yesus. Baca. Banyak orang Kristen sebagai ajaran bahwa makanan tidak Itu punya. itu bukan ajaran Yesus. Udah aku bilang. Itu bukan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah menghalalkan babi. Kata Yesus dalam Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik dari hukum Taurat tidak boleh batal. Kata Yesus lo itu, lebih mudah langit bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Emang langit bumi sudah lenyap? Kan belum. Terus kenapa kalian makan babi gitu loh? Giliran diingatkan tersinggung, padahal dibimbing kepada ke jalan yang benar, marah. Ada Yesus menghalalkan babi? Di mana Yesus menghalalkan babi? Gini ya bang ya, makan babi itu bukan perintah Allah, tetapi makan babi juga bukan dosa. Karena orang Kata Kristen siapa percaya bukan bahwa dosa? larangan makanan dalam hukum Taurat tidak lagi mengikat di bawah perjanjian baru. Nah, siapa yang bikin perjanjian baru? Saya bilang tidak Siapa lagi yang bikin mengikat. perjanjian? Siapa yang bikin perjanjian baru? Siapa? Hah? Pengarang-pengarang, wartawan-wartawan lepas yang tidak dikenal oleh siapapun selain bapak-bapak gereja. Anda pakai karangan mereka untuk membatalkan hukum Tuhan. Inilah kalian disebut penyesat oleh Yesus. Emang Yesus mengenal perjanjian baru? Emang Yesus pernah baca buku Lukas? Emang Yesus pernah mengenal 13 buku Paulus itu? Enggak pernah. Makanya disebut 2 kali lebih jahat dan kalian orang neraka. Kenapa? Kalian mengarang hukum sendiri menggantikan hukum Tuhan. Ada Tuhan mengajarkan kalian ke gereja? Ada. Ada Tuhan mengajarkan ke gereja? Ada. Tertulis di mana itu? Ada Tuhan mengajarkan kalian sembahyang hari Minggu? Ada. Siapa yang ngajarin itu? Memang udahlah bang, capek aku sama mau diskusi. Emang gak ada gunanya, Ya. udahlah. Itu Anda pasti abang lembut. kan, ya udah saya hargai, udah gitu aja bang. Sama, Yang penting saya pun saya pribadi menghargai. pakai intinya satu bang. Silakan. Silakan. Apa intinya? Intinya apa? Intinya satu adalah Anda menemukan diri Anda membantah semua ajaran Yesus. Titik. Udah aku bilang saya juru selamat buat kalian. Kalian nggak percaya. Akulah juru selamatmu. Bang Suma adalah juru selamat bagi orang-orang Kristiani untuk sampai kepada pengajaran yang betul. Kok kau pula penyelamat? Ya kalau aku bukan penyelamat, lalu siapa lagi Udahlah, akan menjadi udahlah, Bang Juma, penyelamatmu? thank you buat waktunya diskusinya. Apa yang saudara ingin katakan tadi barusan? Yang penting nggak kau lah. Yang penting kau siapa? Yang penting nggak kau lah. Kau hanya manusia biasa. Yang apa? Ia memanfaatkan keadaan untuk mencari cuanmu sendiri, kepentinganmu sendiri. Udah itu aja. Jangan Terserah. menggunakan akal sehatmu sendiri untuk membuktikan bahwasanya agama orang lain salah. Saya hanya menitipkan Udah, pesan Bang. buat saudaraku Udah. yang baik. Saya Anda- cuma menitipkan Ya pesan sudah, gini. ayo. Oke. Pelajari Kalau abang Bibelmu butuh pesan, dengan silahkan. baik. Ikuti instruksi-instruksi Yesus. Jangan ikuti instruksi yang lain. Itu aja. Itu pesan saya. Oke lah. Siap-siap lah kau. Ya. Juma, siap-siap lah. Oke. Amin. Oke, makasih Bang. Yuk. Aku nggak ada ngajarin kau masuk Islam kok. Aku cuma ngajarin kau itu untuk menjadi pengikut Yesus. Aku ngajarin kau masuk Islam, rupanya kan enggak. Aku cuma mau kau jadi pengikut Yesus yang betul. Sahabat Isa, barakallah fik. Aku ngajarin kau jadilah pengikut Yesus yang benar. Jangan kau jadi Kristen, bos. Mana ada
ada Yesus mengajarkan kekristenan. Gak ada. Secuil pun Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen kepada pengikutnya atau kepada siapa yang ada di tengah-tengah atau di depannya atau di belakang di sampingnya. Yesus itu tidak pernah. Yesus malah mengatakan, celakalah ahli Taurat. Siapa itu? Celakalah orang Farisi. Siapa itu? Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah jadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang apa? Orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Itu siapa? Alamak. Jangan jadi Islam. Islam itu berat. Minimal Anda duduk merenung, baca Bible dengan baik-baik. Ini buka pikiran. Jangan doktrin, jangan dogma. Duduk baik-baik, baca Bible. Katanya percaya kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, dudukkan Yesus sebagai oknum yang Anda percayai 100%. Titik. Titiknya sebesar pelabuhan Soekarno-Hatta. Bandar Soekarno-Hatta.